名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 31. Tak bosan-bosan Mimin ingin memohon maaf, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis. Oke guys, tanpa basa-basinya berlama-lama takutnya nanti keburu basi deh. Mari kita langsung ke ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan percakapan Lu Feng dengan dua orang panglima jenderal tingkat tinggi dari sektor militer Tenggara, dan Lu Feng diberikan gelar jenderal dengan 900 pasukan di bawahnya. Setelah itu hari-hari berlalu satu persatu dan akhirnya tiba pada waktunya yaitu tanggal 1 September yang mana akan diadakan acara penyambutan kedatangan penguji baru di Jiangnan, dan pada malam tanggal 1 September adalah malam di mana Aula Jixian di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Sebelumnya di malam tanggal 31 Agustus di dalam ruangan tempat kerjanya Lu Feng, Su Xin muncul di layar proyektor yang ditembakkan ke arah dinding yang berwarna putih. Lu Feng, bagaimana kalau aku memakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan makan? Di layar, Su Xin mengenakan gaun malam kuning muda sambil bertanya kepada Lu Feng busana apa yang cocok untuk acara penyambutan besok tanggal 1 September. Cukup bagus, Lu Feng tersenyum sedikit ketika dia mengangguk. Mengapa kamu selalu mengatakan cukup baik? Su Xin mulai agak kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban, tidak bagus, rata-rata, sangat bagus, ucap Su Xin agak sedikit manja. Lu Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum, oke, yang ini rata-rata. Tidak sebagus yang ungu dari sebelumnya, ucap Lu Feng segera memberikan jawabannya. Oh, kalau begitu biarkan aku mencoba yang berikutnya. Su Xin berlari dan menghilang dari layar, sepertinya dia akan mengganti dengan busana pesta yang lainnya. Tiba-tiba di saat sedang menunggu Su Xin dengan busana yang lainnya, arloji komunikasi taktis Lu Feng berbunyi, ada notifikasi surat elektronik yang masuk. Lu Feng menekan tombol dan membuka surat. Judul emailnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Reruntuhan arkeologis. Seolah-olah ada seember air yang dituangkan ke kepalanya, Lu Feng bergidik. Dia berhenti tersenyum dan langsung menjadi serius, kedua matanya seperti kilat ketika mereka menatap surat. Dia berkata dengan lembut, buka. Ucap Lu Feng, kemudian surat itu langsung dibuka, dan sebuah surat dengan tulisan Cina muncul, dan isi dari email tersebut adalah sebagai berikut. Penguji Lu Feng, silakan daftarkan diri Anda ke markas pusat utama Aula Jixian di kota pusat Hongning sebelum pukul 18, tanggal 29 September. Banyak dewa perang akan berkumpul dan menuju ke reruntuhan arkeologi nomor 9 bersama-sama. 3 pengingat. 1. Reruntuhan arkeologi nomor 9 adalah salah satu reruntuhan yang lebih aman. Ini adalah satu-satunya tempat untuk mendapatkan set dewa hitam. Dewa perang memiliki peluang 28% untuk berhasil dan 72% peluang untuk mati. Harap pikirkan dengan matang untuk memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Setelah kamu masuk, kamu tidak bisa membatalkan untuk keluar dari reruntuhan arkeologi tersebut. 2. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk ke dalam reruntuhan arkeologi nomor 9. 3. Pejuang yang memasuki reruntuhan arkeologi nomor 9 dilarang menggunakan perlengkapan pertahanan khusus seperti set dewa hitam. Mereka hanya diizinkan menggunakan seragam pertempuran yang dibuat di bumi. Tolong pikirkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Jika kamu memutuskan untuk masuk, silakan bersiap. Tiba di lokasi yang ditunjuk sebelum tanggal yang ditentukan. Aula Bela Diri Jixian. Tanggal 31 Agustus tahun 2057. Pada akhir surat itu terdapat lambang Aula Jixian, yang berbentuk seperti stempel. Hanya surat sederhana ini menyebabkan Lu Feng tenang sepenuhnya. Dia menundukkan kepalanya saat dia menatap 3 pengingat. Dia merasa suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. 72% kemungkinan kematian. Lu Feng mengerutkan kening, dan tingkat keberhasilan 28%. Artinya jika kamu gagal, kamu mati. Petik 2. Dan ini terlalu tinggi. 3 dari 4 orang akan mati. Petik 2. Sangat jelas, hanya dewa perang yang percaya diri yang berani masuk reruntuhan arkeologi nomor 9. Namun, meskipun mereka percaya diri, tingkat kematian masih setinggi 72%.
Ini berarti bahwa manusia di bumi belum menemukan trik untuk berhasil. Jika mereka tahu, maka angka kematiannya tidak akan terlalu tinggi. Dan kamu tidak diizinkan menggunakan peralatan khusus seperti set Dewa Hitam. Luo Feng mengerutkan kening. Tempat omong kosong macam apa ini? Mereka bahkan melarang kamu menggunakan perlengkapan tertentu. Gumam Lu Feng. Jauh di tengah malam, Luo Feng duduk di sofa di ruang tengah dan mendengarkan dengan tenang. Dia mengerutkan kening saat dia merenungkan. Dia sama sekali tidak tahu tentang kehancuran arkeologis nomor 9. Pengetahuan adalah kunci kemenangan. Jika dia hanya masuk ke reruntuhan arkeologi seperti orang buta, dan juga dilarang menggunakan set Dewa Hitam dan tanpa pertahanan yang cukup, dia mungkin kehilangan nyawanya. Luo Feng, bagaimana dengan yang ini? Tiba-tiba suara di layar, Susin telah berganti gaun dengan gaun yang lainnya. Iya, tidak buruk, Luo Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum. Lu Feng? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah? Susin bertanya kepada Luo Feng, karena dia merasa jawaban Luo Feng tadi seperti ada sesuatu masalah yang disimpan Luo Feng. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Aku akan memberitahumu nanti, kata Luo Feng. Oh, baiklah. Jangan terlalu memaksakan diri, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Banyak-banyaklah istirahat, desak Susin. Kemudian percakapan mereka berdua pun berakhir, Luo Feng mematikan layar proyeksi. Ruang tengah tersebut kembali ke kegelapan. Luo Feng duduk di sofa sendirian. Hari sudah larut malam jadi sangat sunyi. Setelah berpikir sendirian sebentar, Luo Feng membuat keputusan. Dia memutar nomor telepon Aula Batin. Meskipun agak terburu-buru untuk melakukannya, dia pasti tidak bisa pergi ke reruntuhan arkeologis nomor 9 tanpa mengetahui apa-apa. Halo, suara rendah naik. Meskipun dia berbicara dengan orang misterius ini beberapa kali, Luo Feng menyadari bahwa suara orang misterius ini hampir selalu tetap dingin dan rendah, kecuali pada saat ketika dia mengatakan, "Terima kasih, Tuan." Terakhir kali nada suara orang misterius ini berubah saat dia tertawa sedikit. "Halo, aku Luo Feng," kata Luo Feng. "Aku tahu itu kamu, penguji Luo Feng. Apa yang kamu butuhkan?" Suara itu dingin seperti biasa. "Aku baru saja menerima email berjudul Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Dikatakan bahwa target saat ini, kehancuran arkeologis nomor 9, memiliki tingkat kematian 72%. Dan, kita tidak bisa menggunakan set Dewa Hitam." "Benar?" tanya Luo Feng. "Ya," jawab suara rendah itu dengan mudah. Luo Feng terus bertanya, "Aku ingin tahu, apakah Dewa Perang menghadapi tantangan dan bahaya yang sama?" "Berbeda," jawab suara misterius itu masih tetap dingin, "selama level kebugaranmu mencapai level Dewa Perang, kamu dapat memasuki reruntuhan arkeologis nomor 9, suara rendah tidak berhenti sama sekali, Dewa Perang tingkat pemula, Dewa Perang tingkat menengah, dan Dewa Perang tingkat lanjut menghadapi tantangan dan bahaya yang berbeda setelah memasuki kehancuran arkeologis nomor 9. Beberapa Dewa Perang tingkat lanjut bisa kehilangan nyawanya sementara Dewa Perang tingkat pemula bisa saja berhasil diakrenakan untuk tantangan sesuai dengan level tingkat Dewa Perang tersebut." Petik 2. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Inilah yang paling dia takuti, berbagai kesulitan. Maka terserah keberuntungan. Meskipun dia kuat, bagaimana jika dia masuk ke situasi yang sangat berbahaya? Pikir Lu Feng di dalam hati. Namun, menurut data, Dewa Perang tingkat lanjut memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada Dewa Perang tingkat menengah. Dan Dewa Perang tingkat menengah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada Dewa Perang tingkat pemula, kata suara rendah itu. Luo Feng sedikit mengernyit, dulu ketika dia berbicara dengan pimpinan Hong, saat itu terdengar seperti mengartikan bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan set Dewa Hitam, jika dia memasuki reruntuhan arkeologis, seolah-olah tidak ada bahaya sama sekali. Tapi sekarang dia melihatnya malah sebaliknya, tempat ini memiliki tingkat kematian 72% dan orang-orang dilarang menggunakan set Dewa Hitam. Mengapa kita dilarang menggunakan set Dewa Hitam? Luo Feng tidak bisa berpikir lagi tetapi terus bertanya. "Kamu tidak bisa masuk saat memakai set Dewa Hitam," jawab suara rendah itu dengan sederhana. "Apa peluang keberhasilan aku jika aku masuk?" tanya Luo Feng. Menggunakan kasus-kasus sukses sebelumnya sebagai referensi, kehancuran arkeologis penuh dengan hal-hal yang tidak dapat diprediksi, jadi aku tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Aku hanya bisa menebak, peluang sukses harus lebih dari 80%. Jawab suara rendah itu. Luo Feng terdiam. "Ya,
Kehancuran arkeologis adalah tempat yang sangat istimewa. Manusia sampai sekarang tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Ketika aku berbicara dengan pimpinan, pimpinan membuatnya terdengar cukup mudah, Luo Feng melanjutkan. Aku tidak tahu, jawab suara rendah itu. Luo Feng terdiam, kemudian suara misterius kembali berkata, biasanya, kamu harus mendaftar untuk memasuki reruntuhan arkeologis nomor 9. Sedangkan untuk penguji Luo Feng, pimpinan memilih kamu langsung, katanya dengan suara rendah. Adapun apakah mudah untuk lulus, dari data aku tidak dapat menjamin kamu akan lulus pasti. Mungkin pimpinan punya alasan lain. Kamu bisa bertanya pada pimpinan. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk, maaf telah mengganggu, terima kasih atas respon dan sarannya. Seraya Lu Feng menutup pembicaraan dengan perkataan maaf, dan telep dengan suara misterius itu pun berakhir. Luo Feng diam-diam duduk di dalam ruang kerjanya. Luo Feng masih tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan setelah mengobrol dengan orang misterius itu. Kehancuran arkeologis nomor 9 ini terlalu tak dapat diduga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah masuk. Semua orang hanya bisa masuk sekali, dan bahkan pimpinan Hong pun mungkin tidak bisa masuk untuk kedua kalinya untuk menyelidiki reruntuhan. Kalau tidak perlu mengirim sekelompok dewa perang ke kematian mereka. Karena pimpinan membiarkan aku pergi, maka aku kira aku akan bertanya ke pimpinan ketika aku pergi ke markas pada tanggal 29 September, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Mungkin dewa perang lain akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan set dewa hitam. Tetapi bagi Luo Feng, tidak perlu. Dia membutuhkan setidaknya sedikit kepercayaan diri sebelum bisa mengambil risiko. Dia sama sekali tidak percaya diri sekarang, jadi bagaimana jika dia bergegas masuk dan tiba-tiba mati dan tidak kembali lagi ke keluarga dan pacarnya? Bukankah itu akan sia-sia? Hanya hadiah tinggi yang dapat membuat orang mengambil risiko tinggi. Satu set dewa hitam tidak cukup untuk membuat Luo Feng mengambil risiko. Singkat waktu, pada malam tanggal 1 September langit mulai gelap sedikit berhiaskan bintang-bintang yang gemerlapan di sana-sini. Di sektor Mingyue, sekelompok tentara yang bersenjata dan berpatroli memandang ke arah halaman di kejauhan. Sebuah jet tempur segitiga biru gelap diparkir di halaman. Sekitar jet tempur ada 30 tentara bersenjata. Luo Feng, yang jarang berpakaian formal, mengenakan setelan jas saat ia berjalan menuju jet tempur otomatis. 30 tentara bersenjata memberi hormat. Karena ia diberikan gelar jenderal besar, Luo Feng memiliki pasukan pribadi 900 orang. Karena sektor Mingyue sudah memiliki tentara yang berjaga-jaga, Luo Feng membagi pasukan pribadinya menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut bergantian berpatroli, sehingga misi mereka memang cukup santai. Pintu palka terbuka dan Luo Feng memasuki jet tempur otomatis seperti angin sepoi-sepoi. Setelah itu, jet otomatis mulai naik, kemudian terbang keluar sistem pertahanan kota dan berubah menjadi cahaya biru yang bersinar terang saat menghilang ke cakrawala. Kota pusat Jiangnan, di dalam area perumahan di Aula Jixian. Sekitar 90% dari pejuang di kota markas ada di sini. Di daerah perumahan ada sebuah villa 3 lantai yang besar, bersalju putih dan terdengar sayup-sayup suara musik ajeb-ajeb, yang menandakan bahwa malam ini, mereka akan mengadakan perjamuan untuk menyambut penguji baru di sini. Dan dari awal, mereka memblokir lingkungan di luar radius 100 meter dengan pagar putih, menghalangi sembarang orang yang akan masuk. Karpet merah membentang lebih dari 100 meter dari gerbang pagar ke pintu masuk Villa Putih. Saat ini banyak tamu undangan orang-orang besar dari kota pusat Jiangnan tiba satu persatu, seperti komandan subsektor dan sektor militer, perwakilan dari pasukan khusus berbagai negara, dan bahkan pejabat tinggi pemerintah. Orang-orang dari aliansi HR hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam ini karena status mereka. Bagaimanapun, ini jelas merupakan perjamuan tingkat tertinggi di kota pusat Jiangnan. Haha, Komandan Li, selamat datang, ucap Ketua Yong menyambut Komandan Li Dawei. Penguji Luo Feng belum datang. Li Dawei tersenyum ketika dia bertanya. Penguji Luo adalah orang utama malam ini. Jamuan ini adalah jamuan untuk menyambutnya. Itu normal baginya untuk sedikit terlambat. Tolong mengerti, Komandan Li, tertawa Ketua Zhou Zhengyong, permisi. Petik 2. Zhou Zhengyong segera berlari untuk menyambut tamu lain, ribuan dewa perang yang datang saat ini. Mereka antusias sekali menyambut peresmian penguji Lu Feng malam ini.
Saat ini sudah lebih dari 10 orang dengan gelar komandan di militer telah tiba. Li Dawei memegang gelas anggurnya dan berjalan ke sudut yang kosong. Seorang pemuda yang mengenakan jas datang kepadanya dan berkata dengan tenang, "Komandan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, sesuatu yang besar akan terjadi dalam 1 jam." Musik mengalir ke setiap sudut aula. Pelayan tampan dan pelayan cantik menyajikan anggur dan makanan yang harum. Di aula, semua orang hebat dan terkenal mengobrol satu sama lain. "Li Tua, untuk apa kamu bersembunyi di sini sendirian?" Sebuah suara yang dalam terdengar. Seorang lelaki parubaya yang tinggi mengenakan pakaian saat dia tersenyum dan berjalan. Li Dawei melihat ke atas dan tidak bisa menahan tawa. "Ye Zong, meskipun kamu seorang wali kota besar, kamu pasti datang lebih awal hari ini. Semua teman lama kita berkumpul di sini saat ini, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang lebih awal?" Ucap Ye Zong. Terlihat dari penampilannya, besar dan kekar ini sepertinya lebih seperti pejuang dari militer daripada wali kota. Setelah periode Grand Nirvana, hanya ada 6 kota markas di seluruh Cina. Setiap wali kota di kota pusat adalah pejabat tinggi, posisi mereka jauh lebih tinggi daripada wali kota, gubernur, dan lain-lain, sebelum periode Grand Nirvana. Sampai sekarang, 2 orang berada di bawah komando sebuah kota markas bersama, yaitu, wali kota, yang mengawasi warga sipil, dan pejabat militer peringkat tertinggi di kota markas. Dan pejabat militer peringkat tertinggi di kota Jiangnan adalah Li Dawei. "Aku mendengar kamu melakukan perjalanan ke sektor Mingyue beberapa hari yang lalu." Wali kota Ye tersenyum, "Ada yang bagus." "Luo Feng patriotik," tersenyum Li Dawei. Tiba-tiba, matanya melirik ke kejauhan dan tidak bisa menahan tawa. "Lihat, orang-orang dari keluarga Su telah tiba." Wali kota Ye juga menoleh dan melihat ke atas. Sambil melakukan itu, dia bahkan berkata, "Keluarga Su. Aku mendengar penguji Luo berkencan dengan gadis kecil dari keluarga Su." "Oh, itu pasti Su Xin." Tidak heran Luo Feng menyukainya. Gadis ini cukup baik. Di kejauhan, 3 orang dari keluarga Su telah tiba. Yang memimpin adalah orang tua yang agak gemuk dan berambut putih. Di sebelahnya adalah seorang wanita parubaya mengenakan gaun hitam yang tampak seperti wanita bangsawan. Yang lainnya adalah Su Xin dalam gaun ungu. Senjata terhebat wanita adalah masa mudanya. Su Xin sudah remaja, dan setelah mengenakan gaun yang memperlihatkan bahunya, itu membuatnya tampak lebih cantik, yang dapat menyebabkan semua mata terbelalak, apalagi jika mata keranjang yang melihat pasti tidak akan sifatnya melepaskan pandangannya kepada Su Xin. Untuk Mimin bukan termasuk mata keranjang ya guys. "Apakah kamu tidak senang dengan gadis kecil dari keluarga Su ini berhubungan dengan Luo Feng?" Ejek Li Dawei. "Kamu juga dapat menemukan seorang gadis muda yang cantik dari keluarga Ye. Kamu jangan coba-coba berani melakukan hal yang bodoh dengan merebut milik Dewa Perang Luo Feng yang tak terkalahkan. Atau kamu ingin masa depan kamu menjadi tidak bagus," ucap Li Dawei menggoda wali kota tersebut. Wali kota Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan tertawa tanpa daya. "Orang tua seperti kamu sama sekali tidak tampak seperti jenderal," ucapnya. Sementara itu Su Xin saat ini memegang gelas anggur saat dia mengobrol dengan bibinya di sudut. Meskipun keluarga Su adalah salah satu dari 12 keluarga, semua orang yang datang ke sini pada hari ini adalah orang yang sangat penting. Keluarga Su sama sekali tidak mencolok. Adapun Su Xin dan bibinya bahkan lebih tenang karena mereka menggunakan identitas keluarga mereka untuk datang. "Siapa yang berbicara dengan kakek?" tanya Su Xin pelan. "Putra pemeriksa Aula Guntur, Lei Yufeng," bibinya juga menjawab dengan tenang. "Yufeng, ayahmu belum datang." Kepala keluarga Su, Su Yunguo, saat ini sedang tersenyum ketika dia berbicara dengan pemuda berambut panjang di tengah ruangan villa tersebut. Hari ini adalah hari untuk menyambut pemeriksa Aula Jixian. Penguji itu, Luo, belum juga tiba dan ayahku adalah pemeriksa di Aula Guntur. Jika ayahku datang sepagi ini, mungkin bukan ide yang bagus, kata pemuda berambut panjang itu, dengan suaranya yang lantang. Ketua Zhou Zhengyong melirik, "Ketua, Lei Yufeng ini terlalu sombong." Kepala Yusun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Meskipun ini jamuan untuk menyambut penguji Aula Jixian, dia sangatlah tidak sopan. Aula Guntur selalu bersaing dengan Aula Jixian kami, jadi akan aneh jika mereka hormat," ejek Zhou Zhengyong. "Jangan pedulikan dia, simpatisan baru kami adalah Dewa Perang yang tak terkalahkan. Nasib mereka telah disegel, selama Luo Feng ada di sini di tanah kota pusat Jiangnan, mereka akan berada di bawah kita."
Petik 2. Kepala Yusun di samping tidak bisa berkata-kata kembali, tetapi hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Aula Guntur dan Aula Jixian adalah dua organisasi pejuang terkemuka di bumi saat ini. Aula Jixian sedikit lebih kuat, tetapi Aula Guntur juga tidak lemah. Kedua aula bela diri ini memperebutkan siswa reguler. Jika mereka bertemu pejuang yang sangat berbakat, kedua aula bela diri ini akan mengirim undangan untuk merekrut mereka. Sebagai contoh, Luo Feng juga menerima undangan Aula Guntur saat itu. Jika kamu membangun kamp pelatihan, aku akan membangun kamp pelatihan juga. Kamu memiliki penguji, aku juga punya penguji. Kamu memiliki simpatisan, aku juga memiliki simpatisan. Dari orang-orang dengan peringkat terendah hingga orang-orang dengan peringkat tertinggi, kedua aula bela diri ini selalu bersaing. Mereka hanya memiliki satu pesaing, karena tidak ada kekuatan lain di bumi ini yang dapat menentang mereka. Seyogyanya dua pimpinan yang kuat adalah rival abadi, yang pertama yaitu Dewa Petir adalah petarung terkuat kedua di dunia. Teknik pisau terbaik dunia, dan juga mengklaim memiliki tubuh paling kuat di dunia dan mempunyai kecepatan tercepat di dunia. Sedangkan yang kedua adalah pemimpin Hong, adalah petarung nomor satu yang tak satu pun orang di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Biasanya, jika kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi kamu semuanya nomor satu maka dengan kekuatan ledakan dari 9 level pedang petir, ia seharusnya bisa menjadi petarung paling kuat di dunia. Banyak pejuang juga berpikiran demikian, tetapi setelah bertahun-tahun, Hong tetap menjadi pejuang nomor satu yang tidak terkalahkan. Old Su, ini, mata Lei Yufeng tidak bisa berkedip, tetapi berkedip setelah melihat Su Xin dengan pakaiannya saat ini, dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Ini adalah cucu aku Su Xin, tersenyum Su Yun Guo. Lei Yufeng benar-benar pergi ke Su Xin dan tersenyum, Nyonya Su, halo, aku Lei Yufeng. Halo, Su Xin agak tercengang. Senang bertemu denganmu, tepat ketika Lei Yufeng menyelesaikan kalimat itu. Seluruh aula menjadi gempar. Penguji Luo ada di sini. Pesawat tempur itu adalah jet otomatis. Terakhir kali organisasi kami menawarkan 260 miliar dolar Cina, tetapi Aula Jixian tidak mau menjual mobil jet kepada kami. Saat itu Luo Feng keluar dari pesawatnya. Penguji Luo masih sangat muda. Begitulah terdengar diskusi di mana-mana, dan beberapa orang di seluruh aula menuju ke pintu masuk. Su Xin dan bibinya juga berjalan mendekat. Di karpet merah yang sekitar 100 meter mendekati seorang pria muda dengan setelan hitam. Dia sedang tersenyum saat dia berjalan. Mata semua orang tertuju padanya. Saat ini, auranya yang tak berbentuk sangat hebat. Sebagai master spiritual yang kuat, matanya dapat menyebabkan hati seseorang bergetar. Ketua, penguji, Zhou Zhengyong dan 3 pemimpin, Su Getao, Yu Shen, dan Wang Kefan menyambutnya di pintu masuk. Ketua Zhou, Luo Feng langsung melangkah ke aula. Penguji, izinkan aku memperkenalkan kepada kamu beberapa orang penting. Ketua Zhou Zhengyong dengan bijaksana membawa Luo Feng ke daerah kepala keluarga Su Yun Guo. Luo Feng melihat pria tua berambut putih itu secara instan. Dia pernah melihat pria tua ini dari kejauhan, jadi dia mengenalinya. Ini adalah kepala keluarga Su Yun Guo, Tuan Su, tersenyum Zhou Zhengyong. Aku sangat senang bertemu dengan penguji Luo. Nama pemeriksa Luo telah menyebar jauh dan luas, dan, setelah bertemu, usia pemeriksa Luo benar-benar tidak disangka. Su Yun Guo tersenyum di seluruh wajahnya, seolah-olah bunga yang baru saja mekar, usia dan kekuatan. Dengan begini maka masa depan pemeriksa Luo, tidak terbatas, benar-benar tidak terbatas. Ujian ini menyebabkan beberapa orang mengejek. Kamu hanya memperjelas bahwa Luo Feng adalah calon suami cucu kamu nanti, apakah kamu harus begitu bersemangat? Kamu terlalu memuji aku. Ini pertama kalinya aku bertemu Ketua Su dan aku dipenuhi dengan sukacita. Luo Feng tersenyum ketika dia mengucapkan sebuah ungkapan. Pemeriksa, mari kita pergi ke sana. Zhou Zhengyong hendak memperkenalkan tamu lain. Tidak perlu terburu-buru, santai saja, ucap Luo Feng dengan santai, kemudian Luo Feng langsung menuju Su Xin. Namun, ketika dia melihat pemuda berambut panjang di sampingnya, dia tidak bisa berkata-kata tetapi mengerutkan kening. Semua pria selalu ingin memegang kendali, jadi ketika orang asing berdiri di sebelah pacarnya sendiri tentu saja Luo Feng merasa agak jengkel. Permisi, uap Luo Feng sambil menatap pria berambut panjang itu. Lei Yufeng yang saat ini sedang ditatap oleh Luo Feng,
Tiba-tiba Lei Yufeng merasa seperti akan mati lemas hanya karena tekanan yang dibawa oleh mata Luo Feng. Kesadarannya menjadi buram dan secara naluriah dia mundur beberapa langkah. Setelah melihat Lei Yufeng mundur, Luo Feng berdiri di depan Su Xin dan mengedipkan matanya. Su Xin tersenyum cerah kemudian melingkarkan lengannya di lengan Luo Feng. Ayo pergi, Luo Feng dan Su Xin berjalan di sebelah Zhou Zhengyong. Zhou Zhengyong menatap Su Xin dengan kaget, dan kemudian mengeluarkan wajah geli saat dia mengangguk. Baiklah. Adegan ini menyebabkan beberapa orang terkenal di seluruh aula terdiam karena kaget. Melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu pada dasarnya mengumumkan hubungannya dengan Su Xin. Adegan ini menyebabkan beberapa orang kecewa, karena banyak dari mereka berusaha mendekati Luo Feng dan ingin menikahkan putri mereka dengan Luo Feng, tapi semuanya terhenti, karena Luo Feng sudah berhubungan dengan Su Xin. Su Yunguo dan putrinya tersenyum, tapi wajah Lei Yufeng tampak mengerikan. Luo Feng berkenalan dengan semua tamu petinggi dan orang istimewa yang ketua Zhou Zhengyong kenalkan. Orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa di Tiongkok, namun semua orang ini bersikap sopan ketika berbicara dengan Luo Feng. Penguji, satu lagi, Zhou Zhengyong menahan suaranya, identitas terakhir benar-benar luar biasa. Dia adalah pemimpin pasukan kedua di sektor pasukan khusus militer kita yang paling kuat, Hua San. Gurunya adalah pencipta organisasi, Hua San, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level dewa perang. Sektor pasukan khusus militer yang paling kuat, Hua San. Mengapa mereka menyebutnya, Hua San? Betapa anehnya, tertawa Luo Feng pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamainya. Siapa yang tahu mengapa, kata Zhou Zhengyong pelan, Jiayi adalah salah satu dari sedikit keberadaan yang melampaui tingkat dewa perang di Cina. Dia memiliki banyak otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang ia ciptakan juga memiliki banyak otoritas. Petik 2. Ketua Yong tidak berkata banyak lagi, karena dia sudah mengenalkan Luo Feng di depan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan dari sektor pasukan khusus paling kuat di negara itu. Tiba-tiba terdengar suara yang berisik sekali, haha, penguji Lou, maaf aku terlambat, tawa yang bisa menyaingi suara guntur terdengar di seluruh aula. Dan scene ini pun mengakhiri alur cerita Swallow Star Season 2 episode 31 kali ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan like juga yang sudah komen sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.